Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Triwahyuningsih selaku perwakilan kelompok 3 mata kuliah teknologi dan dengan topik Education Technology Expo. Kelompok 3 sendiri terdiri dari 4 anggota. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Triwahyuningsih. Anggota yang kedua yaitu Wahyu Indra Pratomo Jati. Anggota yang ketiga yaitu Warlinda Aryani. Dan anggota keempat yaitu Yani Kartikawati. Kelompok 3 ini dari PGSD 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu PPT interaktif atau PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif itu sendiri adalah merupakan media pembelajaran yang menghubungkan animasi, video, hyperlink maupun gambar visual lainnya. Teknologi PowerPoint interaktif ini juga disebut dengan multimedia. Ini dapat dilihat, adapun contoh PPT interaktif seperti berikut. Ini di dalam PPT interaktif ini ada berbagai macam atau menu. Salah satunya itu ada petunjuk, kompetensi, materi evaluasi, dan setiap menu ini nanti bisa diklik. Seperti halnya seperti ini. Dan ini ada menu petunjuk, ada beberapa icon atau item di mana memiliki arti sendiri, misalnya lambang rumah atau home. Ketika diklik itu nanti menuju ke menu awal. Lalu ada tombol play, ketika diklik itu menuju ke menu berikutnya atau memunculkan menu-menu yang ada di PowerPoint tersebut. Terus tombol next itu beralih ke halaman selanjutnya dan ada tombol previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada tombol exit atau keluar dari media pembelajaran. Kita beralih ke daftar menu, itu selain petunjuk ada kompetensi, ini ada menunjukkan KD yang dibahas tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada menu materi, yaitu ada materi 1 sampai materi 5 yang siap untuk diajarkan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada menu evaluasi, yaitu berupa latihan soal yang nantinya bisa dijawab oleh peserta didik. Nah, yang membedakan PPT ini dengan PPT biasa, PPT interaktif itu adalah PPT yang berhubungan timbal balik, adanya timbal balik antara guru atau pengajar dengan peserta didik. Jadi, selain eh, timbal balik, PPT ini sebelumnya dapat menarik perhatian peserta didik karena menampilkan gambar atau animasi yang menarik atau bergerak dan dapat membuat imajinasi peserta didik itu semakin luas dan fokus peserta didik hanya terpaku pada pembelajaran tersebut seperti itu. Nih, selanjutnya itu latihan soal, yaitu yang membedakan dari PPT biasa. Latihan soal ini bisa dibuka, ada pertanyaan. Misalnya pertanyaan satu, suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan pengertian dari, biasanya kalau PPT biasa kan peserta didik hanya menjawab lalu ditulis di kertas atau buku. Tapi ketika PPT interaktif ini bisa diklik, misal jawabannya perbuatan. Nah, udah ada menu jawaban atau kunci jawabannya yaitu benar, itu. Terus dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya seperti ini. Nah, dari PPT ini, PPT interaktif ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan PPT interaktif ini adalah pertama, yaitu mudah dibuat karena tidak membutuhkan perangkat yang tinggi atau spek yang tinggi seperti harus menggunakan laptop berprofesor laptop iCore 3, iCore 5, iCore 7 seperti itu. Jadi laptop biasa pun udah bisa. Lalu dalam penggunaannya ini mudah, kita tinggal men-share screen ke layar dan kita mengklik-klik tombol yang akan digunakan atau diajarkan kepada peserta didik. Dan yang ketiga tentunya laptop laptop PPT ini mudah dibawa kemana-mana karena dalam
Untuk menampilkannya hanya perlu transfer file atau disimpan di flash disk seperti itu. Tapi di sisi lain, PPT interaktif ini juga mempunyai kelemahan, yaitu ketika tidak ada laptop, ketika tidak ada LCD proyektor, PPT ini tidak dapat ditampilkan. Misal pun ada laptop, tanpa ada LCD proyektor, PPT ini tidak bisa dilihat oleh semua orang. Jadi hanya satu orang atau beberapa orang aja yang bisa seperti itu. Mungkin itu dari pengertian PPT interaktif yang kita buat, yang mungkin bisa digunakan efektif untuk proses pembelajaran. Nah, dari kelompok kita sendiri, selain PPT interaktif yang kita tonjolkan atau kita presentasikan, kita mempunyai LMS, yaitu berupa Google Classroom. Di dalam Google Classroom sendiri, kita mempunyai media pembelajaran, seperti halnya adalah Kahoot, di mana di dalam Kahoot ini diintegrasikan ke dalam LMS, yaitu berupa link. Jadi, ketika peserta didik masuk ke LMS, lalu membuka link Kahoot di menu tugas, itu kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Itu misal soal ada pertanyaan lalu dijawab seperti itu, atau bisa disebut dengan soal pilihan ganda. Itu nanti ketika sudah menyelesaikannya, itu ada jawaban yang otomatis atau kunci jawabannya. Selanjutnya itu ada word wall. Di sini disajikan sama juga dengan Kahoot, diintegrasikan dengan LMS. Nanti link Kahoot kita klik dan langsung kita kerjakan. Peserta didik ini dapat memulai pekerjaannya dengan menyeret atau mengedrag jawaban sesuai dengan pertanyaan. Nanti setelah itu dicocokkan dengan beberapa menu yang ada di sebelah kanan teka-teki silang tersebut. Apakah itu jawaban benar atau tidak, nanti otomatis udah ada sistemnya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir yaitu quizzes. Ini juga sama dengan Kahoot dan Wordwall. Link ini terintegrasi dengan LMS. Tinggal kita mengklik saja, nanti peserta didik sudah bisa membuka dan menemukan jawabannya. Quizzes sendiri ada beberapa, tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga ada soal bercerita, teka-teki silang, ataupun berbagai macam model quiz yang lainnya seperti itu. Mungkin itu presentasi dari kelompok 3 PGSD 5 yang memperkenalkan hasil ekspo berupa PPT interaktif dan media pembelajaran lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.